Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah atau juga disebut pelajaran tauhid dan juga disebut dengan pelajaran keimanan. Disebut pelajaran akidah berasal dari kata aqoda, sesuatu yang diikatkan ke dalam hati atau dilekatkan ke dalam hati. Maka ilmu yang paling wajib untuk dilekatkan ke dalam hati disebut dengan pelajaran akidah, atau yang paling harus dikuatkan di dalam hati adalah pelajaran akidah. Pelajaran ini juga disebut pelajaran tauhid, karena maksud dan tujuan manusia dicipta dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mentauhidkan Allah, mentauhidkan aku. Sehingga pelajaran ini pelajaran tertinggi, terbesar, termulia dan terpenting. Juga pelajaran ini disebut pelajaran keimanan. Nilai manusia, derajat manusia itu tergantung keimanannya. Bukan dilihat dari banyak sedikitnya suatu amalan. Bisa jadi amalan seseorang itu sama, tapi nilainya itu bisa berbeda jauh antara langit dan bumi. Karena kalau dari sisi syariat, Umar dan Abu Bakar itu sama. Tapi dari sisi nilainya, Abu Bakar tidak tertandingi. Apa yang menyebabkan Abu Bakar tidak tertanding oleh siapapun? Kata para ulama, lima fi qalbihi minal jabal. Karena apa yang ada di hatinya berupa gunung. Maksudnya imannya yang sangat kuat, menggunung. Nah, dari itu pelajaran akidah dan pelajaran keimanan itu mempunyai pondasi, mempunyai dasar, yaitu rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika diajari oleh malaikat Jibril dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa datang malaikat Jibril mengajari Rasulullah di depan para sahabat. Maka malaikat Jibril berkata, mal iman, apakah itu iman? Maka Rasul mengatakan, antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah, dan seterusnya sampai 6 rukun iman. Maka ini pondasi iman itu, pondasinya ya itu 6 itu. Bahkan seluruh manusia, seluruh rasul, seluruh nabi, imannya itu satu. Pondasinya itu 6 ini. Maka tidak ada perbedaan para nabi dan para rasul, pondasi imannya ya 6 ini. Nah, kemudian berkembang sampai kata Rasul mencapai 60 cabang lebih. Nah, a'laha paling tingginya adalah la ilaha illallah. Paling tingginya dasar iman adalah la ilaha illallah. Paling tingginya cabang iman la ilaha illallah. Wa adnaha paling rendahnya imatatul adza anit thariq. Paling rendahnya adalah membuang gangguan dari jalan.
Dari 6 rukun iman itu masih disarikan lagi, diperas menjadi iman yang tertinggi atau dasar iman yang paling dasar, pondasi iman yang paling tinggi adalah iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua rukun iman yang 5 sisanya, iman kepada malaikat, kitab, dan seterusnya, itu kembali nanti ke rukun iman yang pertama. Sehingga banyak hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah." Walaupun rukun iman itu 6, Rasul cuma mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Karena dari 6 rukun iman itu disarikan lagi, diintikan menjadi rukun iman yang termulia, yang terbaik, terpenting, beriman kepada Allah. Yang dimaksud beriman kepada Allah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Melalui apa? Melalui pelajaran nama-nama Al-Husna dan sifat-sifatnya. Maka tidak ada pelajaran terpenting, tidak ada pelajaran terbaik bagi manusia kecuali pelajaran ini, mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan mengenal Allah Azza wa Jalla akan memunculkan rasa cintanya kepada Allah. Semakin kenal dengan Allah Azza wa Jalla, semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapakah orang yang paling cinta kepada Allah? Maka dialah orang yang paling kenal dengan Allah. Maka seluruh ibadah amaliyah sehari-hari, ketika didasarkan pada cinta kepada Allah, itulah amalan ibadah tertinggi. Kalau dicontohkan solat tertinggi, solat terbaik adalah solatnya orang yang mengenal Allah. Sehingga ketika solat dia seakan-akan melihat Allah, menyaksikan Allah. Ini solatnya orang yang paling cinta kepada Allah, bukan karena takut kepada Allah. Karena ihsan, kata Rasul, ibadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah. Juga orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling mengenal Allah. Buah mengenal Allah menyebabkan orang itu paling takut kepada Allah. Sehingga dia menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan. Orang yang paling cemburu pada dirinya jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, oleh yang dicintai. Maka siapakah orang yang paling meninggalkan maksiat? Orang yang paling kenal Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling tinggi derajatnya di dunia dan akhirat itu juga karena mengenal Allah, karena Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang paling tenang hatinya adalah orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla, karena dia akan terus mengupayakan bersihnya hati. Siapakah orang yang paling kenal Allah, orang yang paling tenang, orang yang paling bersih hatinya. Dan dialah orang yang paling utama. Rasul sering ditanya, man khairun nas, siapa orang terbaik ya Rasul? Orang terbaik. Dan Rasul juga pernah ditanya, afdalul a'mal, amalan paling utama itu apa? Rasul juga ditanya, manil aqiyas, siapa orang yang paling cerdas? Kalau dilihat begitu tingginya semangat para sahabat, mesti bertanya kepada pertanyaannya itu sesuatu yang tertinggi. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Amalan apa yang paling utama? Orang yang paling cerdas itu yang bagaimana? Begitu. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, man afdalun nas, ketika ditanya siapa orang yang paling afdal, orang yang paling utama, Rasulullah SAW, mahmumul qalbi, kullu mahmumul qalbi, satu lisan, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya dipenuhi ketakwaan, dan orang yang jujur ucapannya.
Nah, tentu semua ini keinginan kita menjadi orang terbaik, orang yang paling hidupnya itu dipenuhi dengan semangat ibadah. Ibadahnya karena Allah Azza wa Jalla, karena ingin dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun sekedar memberi nafkah kepada istrinya, tidak ingin ucapan terima kasih, tidak ingin balasan dari istri atau anak-anaknya, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah firmankan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian liwajhillah, karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami membelajahi kalian bukan ingin balasan dan ucapan terima kasih. Maka bisa bernilai, semua bernilai ibadah. Pahalanya besar, barokahnya besar apabila amalan seseorang zahir dan batinnya karena Allah Azza wa Jalla. Kapan itu karena Allah? Ketika orang itu mengenal Allah Azza wa Jalla. Dari itu tidak ada pelajaran terbaik selain mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla, mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan insya Allah kita akan baca kitab tentang syarah penjelasan dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Jadi itu dari ini saya menasihatkan pada semuanya untuk benar-benar mengikuti pelajaran ini, sebisa-bisanya bisa hadir, kalau tidak diikuti lewat live, karena berkaitan dengan derajat diri kita masing-masing, berkaitan dengan keimanan kita masing-masing, berkaitan dengan bagaimana ketenangan, bagaimana semangat ibadah. Karena ini yang paling memperbaiki hati. Makanan hati yang terbaik adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Berbuat sekecil apapun karena Allah Azza wa Jalla, sehingga amalan tersebut benar-benar barokah, benar-benar membawa ridho Allah Azza wa Jalla. Akan saya baca insyaallah setiap 2 Rabu sekali di Masjid Nurul Huda, masjidnya Pak Jami'an. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dari itu yang sekitaran sini sekiranya diupayakan demi kondisi dirinya, demi derajat dirinya, demi baik buruknya hati kita. Karena yang dilihat oleh Allah adalah kondisi hati. Nah, dan ini makanan hati yang terbaik, makanan hati yang terpenting, mengenal Allah. Akan saya baca kitab Syarhu Asma'illahi al-Husna. Syarah ini artinya penjelasan, keterangan atau tafsir. Tafsir apa? Asma'ullah al-Husna. Jadi akan kita baca tafsir Asma'ullahil Husna fi daw'il kitabi was sunnah. Yang Asma'ul Husna yang berasal atau bersumber dari kitab dan sunnah. Kalau daw sendiri artinya cahaya, sinar. Jadi Asmaul Husna yang bersumber dari sinar Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena banyak di kalangan muslimin hafal sifat-sifat Allah, tapi malah tidak bersumber dari sumbernya. Sehingga walaupun dibahas ulang-ulang, dihafalkan semua hafal, dibaca setiap pagi dan sore, tidak akan menimbulkan tadi keimanan karena salah sumber. Nah, maka ini kita bersyukur kepada Allah, insya Allah akan kita baca kitab ini. Karena ini kitab yang paling penting dan paling wajib untuk diikuti. Pak Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin, hendaknya dipusatkan hatinya ketika mempelajari ilmu yang seperti ini, ilmu terpenting. Bahkan melihat tulisannya itu, kata beliau, itu wajib, bukan hanya sunnah. Kalau wajib melihat kitabnya, melihat tulisannya, kemungkinannya dua, yang enggak menghadap layar, ya harus
punya kitabnya. Insya Allah ini disiapkan kitabnya. Nah, tinggal ganti cetak. Nah, ini di halaman pertama judulnya Asmaullahi Al-Husna, nama-nama Allah Al-Husna. Karena kata Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsoha, dia masuk surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Ahso itu maknanya 3. Pertama, menghafal lafadznya ini. Pertama Allah, al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu. Dan seterusnya sampai 99. Yang kedua maknanya mengerti kandungannya. Allah ini apa? Dari mana? Dari kata apa Allah ini? Mengerti maknanya. Kapan mengerti? Kalau dia belajar, sabar duduk. Nah, toh yang memberi tenaga Allah, yang memberi kesehatan pikiran Allah. Untuk siapa? Untuk diri kita. Allah sama sekali tidak butuh. Nah, Allah sama sekali tidak butuh kita. Kita yang butuh taufik dan rahmat dari Allah. Diberi kesehatan, diberi waktu. Di sana ada pelajaran terpenting di Masjid Nurul Huda. Kemudian kita lalai-lalai main HP di rumah. Tidak ada yang lebih penting daripada pelajaran mengenal Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Badannya sehat, bahaya kalau enggak dipakai di jalan yang diridhoi oleh Allah. Wal faragh, dan waktu kosong. Nah, maka disiapkan mulai sekarang niatnya ditata, hatinya ditata dalam rangka untuk meningkatkan pengenalan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, makna ahsa di hadis tadi. Yang ketiga adalah at-ta'abbud, beribadah dengan nama-nama Allah. Jadi beribadah kepada Allah selama hidup itu merupakan pelaksanaan daripada nama-nama Allah. Kita beribadah kepada Allah itu dengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Maka dari itu bawa alat tulis, mungkin dapat tugas menghafal Allah, dan mendapat tugas menghafal secara lafaz. Lafaznya disebutkan nama-nama Allah. Gampang ini, pendek-pendek. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, Al-Azim, Al-Majid, Al-Kabir, As-Sami, Al-Basir, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita pelajari di Masjid Nurul Huda di Tanakan, insyaallah. Kita mohon taufik dan hidayahnya, kemudahan dari Allah Azza wa Jal, menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. 6. Kita kembali ke pelajaran akidah. Kita masih mempelajari tentang Rob. Ya, pelajaran terpenting juga mengenal Rob. Rob ini juga nama Allah. Tapi Rob ini malah tidak ada di ayat. Kita selalu baca kan, Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Nah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Rabb sendiri itu menjadi nama Allah. Tapi penamaan Allah dengan nama Rabb itu bukan di ayat. Adanya di hadis. Kenapa ini pelajaran sangat penting Rabb ini? Karena ini menjadi pertanyaan pertama dari Mungkar Nakir ketika orang masuk alam kubur. Pertanyaan pertama apa? Man Rabbuka? Nah, ketika ditanya man Rabbuka, maka di antara makna Rabb adalah al-ma'bud. Rabb itu ma'bud. Kalau Allah
Kalau Allah maknanya al-ma'luh. Apa bedanya? Ma'luh itu yang disembah. Kalau ma'bud yang diibadahi. Nah, jadi makna Rob itu ma'bud. Ketika Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu, wahai manusia, ubudu, beribadalah kalian Robbakum. Nah, beribadalah kepada Robbakum, pada Rob kalian. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, makna Rob adalah al-ma'bud. Apa ma'bud? Yang diibadahi. Baik ibadah zahir maupun ibadah hati. Di antara macam-macam ibadah hati yang sudah kita bahas yang lalu adalah al-isti'anah, memohon pertolongan. Berikutnya kata beliau, ibadah hati berikutnya adalah al-isti'adzah. Mana dalilnya bahwa isti'adzah ini ibadah? Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbil falak. Wa qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya al-falak, Rabbnya pagi. Dan katakan aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Ini dalilnya bahwa isti'adzah itu adalah ibadah. Namanya ibadah itu tidak boleh dipalingkan pada selain Allah. Al-isti'adzatu, apa al-isti'adzah? Maknanya isti'adzah itu apa? Kata beliau, talabul i'adzati, mencari perlindungan. Nah, kan banyak orang ada masalah sedikit, terutama yang membahayakan dirinya, dia cari perlindungan. Nah, namanya isti'adzah. Wal i'adzatu, i'adzah itu apa? Asalnya dari kata auz. Kemudian ditambahi alif di awalnya, sin dan ta. Ini berarti kalau ada kata yang ditambahi alif, sin dan ta itu bermakna permohonan. Seperti ghafara artinya memaafkan atau memaafkan. Tapi kalau istaghfara ditambahi alif, sin dan ta itu maknanya minta dimaafkan. Nah, aunun atau ana, aunun kalau diberi alif, sin dan ta menjadi isti'anah, memohon pertolongan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti ini dari kata ista'ana. Di sini apa al-i'adzah? I'adzah itu maknanya al-himayah. Himayah itu penjagaan. Min makruhin, dari suatu yang dibenci, atau suatu yang membahayakan, atau suatu yang mencelakakan, atau dari setiap kejelekan. Tentu setiap kita ingin jangan sampai disentuh oleh kejelekan, dunia maupun akhirat. Berarti kalau tidak disentuh kejelekan, orangnya itu dilindungi, orang yang terlindungi. Maka ayat-ayat, hadis-hadis bimbingan Rasul SAW telah cukup menjadikan orang itu tercapainya ini. Tercapainya apa? Keinginan, yaitu dilindungi dari setiap kejelekan. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan membaca ayat kursi setiap mau tidur, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap selesai sholat, ketika selesai sholat maghrib dan subuh membaca 3 kali, dan seterusnya ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya. Fal musta'idhu muhtamin biman ista'adha. Maka orang yang minta perlindungan, dia meminta penjagaan dengan yang dimintai oleh yang dimintai perlindungan. Wa mu'tasimun bihi, dan meminta penjagaan. Mu'tasimun sama yang terjaga.
Makanya Rasul itu punya sifat maksum. Maksum artinya terjaga, terpelihara, terlindungi dari setiap kejelekan. Bukan dari kesalahan. Kalau kesalahan walaupun Rasul pernah salah itu pernah. Nah. Wal isti'adzah itu memohon perlindungan. Anwaun, ada beberapa macam. Al-awwalu, yang pertama, al-isti'adzatu billah, memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Wahya al-mutadamminatu, yaitu permohonan perlindungan likamalil iftikari ilaihi, yang bermakna menyempurnakan perasaan iftikar. Iftikar itu merasa butuh, bahwa diri kita sendiri tidak bisa melindungi dan menjaga diri kita kalau tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Mengusir penyakit saja tidak bisa. Melindungi dirinya dari penyakit ketika flu, batuk, dan seterusnya, tidak ada yang bisa. Siapa yang melindungi? Allah Azza wa Jal. Wal i'tisam, dan memohon penjagaan. Wa i'tiqadu kifayatihi, dan merasa atau meyakini cukup. Jadi cukup kepada Allah Azza wa Jal, merasa cukup dengan perlindungan dari Allah, dengan penjagaan dari Allah, sehingga dia tidak menoleh hatinya, pikirannya tidak menoleh pada selain Allah. Gak sembuh-sembuh ini, saya sudah lama berdoa misalnya pada Allah, kemudian noleh gak telaten, ada yang datang ke dukun sana, ada yang datang ke kuburan, ada yang datang ke batu-batu besar, ada yang datang ke pohon-pohon besar. Artinya mencari penyembuh-penyembuh dari selain Allah. Itu karena kenapa? Dia tidak percaya kepada Allah Azza wa Jal. Maka isti'adzah kepada Allah, meyakini cukup dengan Allah. Wa tamamu himayatihi, dan sempurnanya penjagaan dari Allah Azza wa Jal. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa membahayakan. Pelajaran itu juga pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, masih kecil. Kalau sekarang itu pelajaran TK, TPQ. Ya gulam, kata Rasul, wahai anak kecil, inni u'allimuka bikalimatin, sesungguhnya aku akan mengajari beberapa pelajaran. Nah, dan di akhirnya, karena pelajarannya banyak, di akhirnya beliau mengajari Ibnu Abbas. Nah, ila ijtama'a qaumun, apabila manusia dan jin atau makhluk bersatu, berkumpul, ala an yanfa'uka, untuk memberi manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, pasti mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu, illa ma kataballahu lak, kecuali hal-hal yang telah ditakdirkan untuk kalian. Wa in ijtama'u ayadurruka, kalau mereka bersatu, berkumpul, jin dan manusia, seluruh makhluk, untuk membahayakan kamu, lam yadurruka, mereka tidak akan mampu, illa ma kataballahu lak, kecuali yang telah Allah takdirkan pada kalian. Qad jaffatis suhuf wa rufi'al aqlam, telah kering tinta-tinta dan catatan telah diangkat. Nah, itu akidah, itu membuat tenangnya hati, bahwa apa yang tidak Allah takdirkan pada kita tidak akan menimpa kita, tidak akan sampai pada kita, baik itu kebaikan maupun keburukan. Keyakinan yang seperti ini tidak noleh kepada selain Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang disebut isti'adzah billah. Merasa meyakini penjagaan yang terbaik adalah penjagaan Allah Azza wa Jal. Min kulli syai'in hadirin aw mustaqbalin. Apakah perkara yang membahayakan sekarang di dunia atau yang akan datang, bahaya akhirat.
Shogirun au kabirun, bahaya kecil maupun bahaya besar, tidak akan menimpa kita semuanya kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga kembalinya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, yang disebut dengan inabah. Bisarrin au ghairi basarun au ghairi basarin, dari manusia atau selain manusia, tidak akan menimpa orang yang dijaga oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Mana dalilnya? Qauluhu ta'ala, Qul a'udzu birabbil falak. Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Robnya Al-Falak. Al-Falak artinya apa? Pagi. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang telah dicipta oleh Allah. Dan itu sudah menghabiskan semua sumber kejelekan, ya. Dari jinnya, dari manusianya, dari hewan-hewannya. Nah, kan semua ciptaan Allah. Ila akhiri surah, sampai akhir surat, sebagaimana telah kita pelajari di tafsir juz amma. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Juga firman Allah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, pencipta manusia, pemilik manusia, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan bisikan yang bersembunyi. Akhir surat apa? Minal jinnati wan nas, dari kejelekan syaitan jin dan syaitan manusia. Ini namanya memohon perlindungan kepada Allah. Merasa yaitu merasa meyakini dalam hati kita ini sangat butuh penjagaan, perlindungan dari Allah, dan harus merasa cukup dengan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Karena kita meyakini hanya perlindungan Allah yang sempurna. Yang kedua, asani, yang kedua, al-isti'adzatu bisifatin, memohon perlindungan dengan sifat, min sifatihi, dari sifat-sifat Allah. Nanti di pelajaran Syarah Asmaul Husna akan dipelajari sifat-sifat Allah. Kakalamihi, seperti kalamullah, berlindung dengan sifat Allah yang berupa kalamuhu, kalam Allah. Wa izmatihi, dan keagungan Allah, agung ini sifat Allah. Kita berlindung dengan perkataan Allah, dengan sifat keagungan Allah, wa izzatihi, dan keperkasaan Allah Azza wa Jalla. Wa nahwu dzalika, dan sifat-sifat Allah lainnya. Misalnya ketika malam pas enak-enak tidur kaget terbangun. Nah, dan hati kemudian gelisah, kemudian panik. Nah, padahal tidak ada apa-apa, kemudian bangun kayak gitu, maka Rasulullah SAW ketika kondisi seperti itu hendaknya membaca a'udzu, aku berlindung, bikalimatillah, dengan kalimat Allah, kalimat-kalimat Allah. Nah, ini bentuk jamak. Jamak daripada kalam, atau kalam ini sifat Allah. At-tamati, yang sifat Allah, kalam Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan yang Allah ciptakan. Insyaallah hilang itu nanti, kegelisahan hilang dan bisa tidur lagi. Wa qauluhu ta'ala a'udzu bi'azmatika, aku berlindung dengan keagunganmu. Ini izmah, ini sifat Allah yang maha agung artinya. An uqtala min tahti, uqtala itu artinya disedot, ditarik, min tahti, dari bawahku, seperti tenggelam, seperti apa yang banyak kasus terakhir di Sulawesi itu, orang ditelan bumi. Itu namanya an uqtala min tahti. Terlindungi dari bahaya, dari depan belakang, dari atas dan bawah,
kanan dan kiri yang disebut dengan afiyah, ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah hendaknya dibaca kapan? Setiap pagi dan setiap sore, termasuk zikir pagi dan zikir sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dalam agamaku dan duniaku, di hartaku afiyah. Afiyah itu selamat. Allah mafidni min baini yadayhi wa min khalfi, ya Allah jagalah kami dari depan dan belakang, kanan dan kiri, dan lindungi aku dari tertarik dari bawah. Nah, karena banyak orang mungkin karena lalainya dari doa-doa seperti ini, nah, sehingga tertelan bumi. Wa qauluhu ta'ala fi du'ail alam. Demikian juga sabda Nabi SAW ketika mengajari doanya orang sakit. Sakit kepala, sakit perut, badannya sakit. Nah, diajari obatnya, pengobatannya diajari. Dipegang daerah yang sakit, kemudian membaca. Asalkan bacanya dengan penuh keyakinan bahwa ini obat, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya. Allah a'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah. Wa qudratihi, dan kekuasaan Allah. Min syarri ma ajidu, dari kejelekan yang aku rasakan, au yuhadiru, yang atau sesuatu yang aku khawatirkan. Nah, ini berarti berlindung dengan apa nih? Keperkasaan Allah wa qudrati, bi'izzatillah, izzah keperkasaan, wa qudrati kekuatan Allah azza wajalla. Wa qauluhu, juga firman Allah, a'udzu, aku berlindung, biridoka, dengan keridoanmu. Berarti ini sifat Allah, ridho, ini sifat. Min sakhatik, dari kemurkaan Allah. Murka ini juga sifat Allah azza wajalla. Jadi nanti di pelajaran Syarah Asmaul Husna dipelajari mana yang nama Allah, mana yang sifat. Seperti sakhot, ini bukan nama, tapi sifat bagi Allah azza wajalla. Kalau ingin dilindungi dari murka Allah di dunia maupun akhirat, berlindung dengan sifat Allah, yaitu apa? Sifat keridhaan. Nah, dengan mengatakan a'udzu biridoka min sakhatika, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina nuzila qauluhu ta'ala, ketika nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah, qul, katakan Muhammad, huwal qadiru, dialah Allah yang qadir. Berarti ini nama Allah, Al-Qadir itu nama Allah. Ala an yab'asa alaikum azaban min fawqik, aku berlindung, katakan huwal qadiru, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengutus kepada kalian, mengutus apa? Azab min fawqik, dari atas, berupa petir dan seterusnya. Banyak ya. Kalau yang dari bawah, gempa bumi dan seterusnya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca setelah turun ayat ini, surat Al-An'am ayat 65, beliau membaca a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu. Wajah ini sifat Allah, sifat zatnya. Itu yang kedua. Apa yang kedua? Memohon perlindungan dengan sifat Allah azza wa jal, baik itu keagungannya, keperkasaannya, dan seterusnya. Kan ini sifat zatnya, yaitu sifat wajah. Asalisu, yang ketiga, apa? Macam memohon perlindungan. Al-isti'adzatu bil amwat, memohon perlindungan dengan orang mati.
Au bil ahya, atau dengan orang yang masih hidup. Ghairu hadirin, tapi tidak hadir. Wa al-qadirin, juga tidak mampu. Nah, alal auzi, untuk melindungi. Biasanya ketika terjadi kegentingan mereka panggil ya Husain, ya Husain, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir. Kalau Abdul Qadir Jailani sudah wafat, namanya amwat ya. Ini yang masih hidup, minta perlindungan ke yang masih hidup. Nggak tahu siapa tokohnya, yang ditokohkan dipanggil ketika ada masalah. Wairul hadirin, dia tidak hadir, tidak ada. Nah, al-qadirin, dan tidak mampu. Fahada, maka perbuatan ini memanggil-manggil orang yang telah mati atau manggil-manggil orang yang masih hidup tapi tidak hadir dan tidak mampu, syirkun. Apa hukumnya? Syirik. Wa minhu qauluhu ta'ala, diantaranya dalilnya surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal ins. Sesungguhnya banyak laki-laki dari kalangan manusia, banyak orang dari kalangan manusia ya'udzuna. Apa ini? Meminta perlindungan. Birijalin minal jinni, minta perlindungan pada laki-laki dari kalangan jin. Banyak manusia minta perlindungan ke jin dengan bawa serabi ke punden-punden. Itu mereka tidak meyakini pundennya itu bisa menolong, tidak meyakini kuburannya bisa menolong, tidak meyakini kayu besarnya bisa menolong atau batunya bisa menolong. Yang mereka yakini ada mistik di situ. Mistik itu apa? Ya jin ini, yang dimaksud adalah jinnya itu, setannya. Nah, yang dituju utamanya itu. Cuma ini jadi sarananya saja. Nah, bawa serabi, bawa telur, bawa apa sesajen-sesajen di situ, dilarung di situ ya. Nah, atau ditaruh di perempatan, di pertigaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Banyak manusia minta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa. Maka jin itu hanya menambah mereka kejelekan. Bukan kebaikan yang dihasilkan, malah kejelekan. Jadi syarat orang dimintai tolong itu harus satu, hidup. Kedua, hadir. Ada orangnya, Pak, saya lihat sampean kuat, mampu, minta tolong, angkatkan ini. Qadir dan mampu. Maka kalau orangnya mati atau hidup tapi tidak hadir atau tidak mampu, ya itu nggak disyariatkan seperti itu. Itu yang ketiga. Apa yang ketiga? Ini harus diketahui, harus dipahami karena bahaya. Ya, bahayanya apa? Syirik. Minta perlindungan pada selain Allah. Misalnya minta perlindungan ke pisang karena mau membangun rumah, cari pisang raja atau pisang gaje belum matang, ditancapkan di situ ke bendera, jagung, padi. Napa malih Pak jami'an? Nah, apa? Lagi. Atau ke jimat-jimat, lintingan-lintingan. Datang ke kiai sana minta lintingan. Diberi niki didamel nggih, damel sabuk. Nek niki damel kalung, lalek niki damel gelang. Pun ngantos ical sampai dibawa mandi kadang. Takut hilang. Kalau hilang susah dia gelisah, resah. Seakan-akan dialah yang melindungi. Makanya Rasulullah SAW, inna tamaima syirkun, inna ruqa wa tamaima syirkun. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, wa tamaim dan jimat-jimat syirkun. Apa syirkun? Syirik. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan, maka aku tunjukkan pahala besar, yaitu dengan membuang atau membakar jimat-jimat. Nah,
Karena di toko kitab ada orang yang jual kitab isinya jimat-jimat. Al-Fatihah dibalik, huruf ini dibalik, nama-nama Allah dibalik, dilinting, kemudian difotokopi, diperbanyak. Kemudian kalau ada tamu, wonten apa Pak? Wonten masalah, oh gini, dibuatkan lintingan. Nama kitabnya ingin tahu? Tak kasih tahu tapi jangan beli. Bahasa Arab. Nanti malah beli. Apa Mas Syar? Samsul Ma'arif. Apa? Samsul Ma'arif. Nah, biasanya kiai-kiai plus dukun itu punya kitab ini. Karena di situ sudah disebut semua masalah hidup. Sudah cukup di situ semua masalah sudah disebutkan dan caranya. Apa yang harus ditulis itu. Begitu ada tamu enak karek ngasih gitu aja sudah dilinting sama anak istrinya ya. Sudah dibuat sabuk-sabuk di gelantong. Nah, begitu ada tamu dan kasih itu. Ar-Rabi'u yang keempat, yang ketiga tadi apa Mas Jar? Minta perlindungan pada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir dan tidak mampu. Ar-Rabi'u yang keempat, al-isti'adzatu bima yumkinul audz. Mohon perlindungan dengan sesuatu yang mungkin bisa melindungi. Minal mahlukin, dari kalangan makhluk. Minal bashar, dari berupa manusia, misalnya orangnya jenderal ya, manusia ini. Nah, dia punya kekuatan, ada power. Nah, tidak ada bawahannya yang bisa mengalahkan dia dari sisi pangkat. Sementara dia lagi dikejar-kejar, nah, yang mengejarnya. Awil amakin atau tempat-tempat. Misalnya berlindung dari panas, ya berteduh, ya. Atau ke benteng lagi dikejar celeng misalnya. Ya berlindung ke tempat-tempat. Awairuha atau selainnya. Nah, fahada jaizun, maka ini boleh. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi fi dzikril fitan, ketika menyebutkan tentang fitan. Fitan itu jamak dari fitnah. Man tasarrafa laha tasrifuhu wa man wajada malja'u au mu'adzan falyu'idhu. Barang siapa yang minta perlindungan dan penjagaan, mu'adz perlindungan, falyu'idh bihi, maka lindungi selama mampu. Nah, kan dia datang ke saya, kenapa dia datang ke saya? Karena dia yakin saya bisa. Nah, yang tadi kan yang ketiga itu karena orangnya mati, tidak ada. Orang mati itu jangankan menolong orang lain, ya, menolong dirinya pun tidak bisa. Yang mereka butuhkan pertolongan yang hidup. Maka walaupun mati, orang mati itu masih ada hak dari yang hidup. Apa itu? Doa. Nah, makanya ketika kita sholat, baca habis di tasyahud ya, Allahumma assalamu alaika, gimana itu? Assalamu alaina. Ya Allah, berilah keselamatan kami. Itu doa. Terus wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berilah keselamatan kami yang masih hidup ini. Dan hambamu yang soleh. Hamba Allah yang soleh ini dua. Ada yang masih hidup, ada yang telah mati. Maka kalau orang ini tidak sholat, dia mendolimi dirinya dan mendolimi saudaranya. Karena hak muslim dari muslim lainnya tadi didoakan. Dia nggak sholat berarti dia tidak mendoakan saudaranya. Jangankan mendoakan saudaranya, dirinya sendiri aja terlalaikan. Nah,
muttafaqun alaih. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal malja' wal ma'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan permintaan penjagaan dan perlindungan ini dengan sabdanya, "Faman kana lahu ibil fal yalhiq bi ibilihi." Barang siapa yang punya unta, maka golongkan dengan ibilnya. Nah, wa fi sahihi aidan, juga di dalam Sahih Bukhari juga, an Jabir radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Bani Mahzum, bahwa ada seorang wanita dari Bani Mahzum, sarakot mencuri, fa'ata, kemudian dia datang biha an-nabi, atau fa'utiya biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tadi yang telah mencuri dibawa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzat, maka wanita yang mencuri tadi, adzat di sini artinya maka dia, wanita yang mencuri tadi, minta perlindungan bi Ummi Salamah, dengan Ummu Salamah. Nah, masih saudara, masih kenal dan dikenal oleh Ummu Salamah. Nah, ini artinya minta perlindungan kepada orang yang mampu dan orangnya ada. Nah, demikian juga ketika minta suatu yang diinginkan, itu datang, bukan orangnya nggak ada, manggil-manggil. Jadi manggil-manggil kalau bahasa Arab itu pakai ya namanya. Ya itu artinya huruf nida, huruf seruan, huruf panggilan. Ya Rasulullah, itu artinya apa? Wahai Rasulullah. Wahai itu namanya huruf nida, huruf seruan. Itu tidak boleh kecuali kepada orang yang hadir di depannya dan orangnya hidup. Lah kok manggil setiap Kamis malam Jumat, ya Rasulullah, itu Rasulullah sudah wafat. Rasulullah tidak dengar. Yang nyampe kepada Rasul kalau kamu membaca sholawat dimanapun kalian berada, di tempat paling jauh, nyampe pada Rasulullah SAW. Tapi kalau manggil mahlul qiyam, berdiri, sekarang berdiri, sallallahu alaihi Muhammad dan seterusnya, panggil ya Rasulullah atau ya Abdul Qadir Jailani, ya, ini tidak boleh kecuali orang yang ada di hadapannya. Seru pakai huruf ya. Nah, kalau manggil-manggil padahal orangnya tidak ada, rawan terkena nomor 3 tadi. Apa tadi nomor 3? Minta perlindungan ke orang yang mati. Nah, biasanya orang-orang Syiah ketika perang sudah terdesak, dia panggil ya Husain, ya Husain. Atau ketika mereka mengadakan acara-acara ritual mereka, panggil ya Husain, sambil badannya dipukul-pukul, dikeluarkan darahnya. Katanya menunjukkan iba sebagai tanda ikut berduka atas kematiannya Husain. Padahal yang membunuh Husain mereka sendiri. Mereka pura-pura mau membela, mau ikut berduka, itu kedustaan dan makar dari orang-orang Syiah, dan Allah pasti membalas makar mereka. Al-Hadis. Wa fi sahihi aidan, juga di dalam Bukhari, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'udzu aidun, telah minta perlindungan orang-orang yang minta perlindungan bil bait, dengan al-bait, fayub asu ilahi ba'sun, maka diutus padanya utusan. Al-Hadis. Nah. Walakin idza ista'adza min syarrin zalimin, tapi kalau minta perlindungan dari orang yang jelek dan orang zalim, wajaba iwa'uhu wa i'adzatuhu biqadaril imkan, maka wajib untuk
untuk menjauhi sebisa mungkin. Minta perlindungan ke orang yang dolim misalnya. Karena biasanya orang dolim itu ngawur, bablas, ya. Wa nista'adha liyatawassalu ila fi'lin mahdzur, dan juga apabila minta perlindungan untuk menyampaikan kepada perbuatan yang mahdzur, awil harap, atau sesuatu yang harus ditinggal, min wajibin haruma iwa'uhu, maka haram dilakukannya. Maksudnya minta perlindungan kalau sekarang itu untuk meloloskan atau memudahkan dia berbuat jahat, supaya lancar korupsi misalnya, supaya lancar kirim narkoba. Dia minta perlindungan ke orang-orang yang dikenal, yang bisa melindungi. Maka minta perlindungan walaupun dia mampu dalam perkara yang mahdzur, yang haram, yang dilarang. Nah, atau untuk supaya dirinya selamat. Harap ini artinya lari, supaya dirinya tidak ditangkap. Nah, maka ini hukumnya haram. Nah, kan seringnya kalau kita ikuti memang ada pelindung-pelindung dari orang-orang yang kuat-kuat kayak gitu. Maka itu salah semua ya. Yang minta ya salah, yang melindungi juga salah. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Inilah pelajaran akidah siang ini tentang makna Rob. Makna Rob diantaranya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Di antara bentuk ibadah hati adalah al-isti'adzah. Apa isti'adzah? Memohon perlindungan. Mohon perlindungan ada berapa macam tadi? 4. Berlindung kepada Allah, berlindung kepada yang kedua dengan sifat Allah, yang ketiga dengan orang mati atau orang hidup tapi nggak hadir, nggak mampu, dan yang keempat dengan orang yang mampu atau tempat-tempat yang mampu dimintai perlindungan. Itu yang keempat boleh. Yang nggak boleh yang ketiga ya. Nah, yang kedua boleh. Yang wajib yang pertama. Nah, mudah-mudahan menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah tingkat keimanan kita, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terutama ketika nanti kita menghadap Allah Azza wa Jalla, ketika tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Semoga ini juga menjadikan kita diberi taufik dan hidayah untuk menempuh jalan yang Allah ridhoi yang di depan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, yang sedang dan yang akan datang. Dan saya ingatkan sekali lagi, insyaallah Rabu besok di Nurul Huda ya, di rumah Pak, masjidnya Pak Jami'an, kita mulai membahas kitab Syarah Al-Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.